Oke, jadi ini ada beberapa kata-kata yang harus kalian ganti ketika kalian akan melakukan sales atau penjualan. Mari ngevlog di Kebunisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kata-kata yang sebaiknya teman-teman gunakan ketika berbisnis Atau berjualan. Karena narasi ataupun kata-kata itu bisa membuat menarik orang untuk membeli produk teman-teman. Ya, mempengaruhi psikologinya juga. Oke, kita bahas ya satu-satu. Oke, jadi ini ada beberapa kata-kata yang harus kalian ganti ketika kalian akan melakukan sales atau penjualan. Oke, perubahan kata ya. Ya, atau cobalah digantilah gitu. Nah, yang pertama itu adalah jangan sekali-kali menggunakan kata murah, tapi diganti dengan terjangkau. Terjangkau ya. Nah, karena kenapa psikologinya gini? Ketika kamu bilang ini produknya murah kok kak harganya, nah itu akan menurunkan value dari produk kamu. Walaupun sebenarnya produk kamu itu berkualitas. Orang jadi menyangkanya, oh ini harganya murah, pasti kualitasnya juga jelek kayak gitu ya. Nah, mending ganti kata-katanya dengan harga terjangkau. Ada produk baru dengan harga yang terjangkau. Kalau misal terjangkau, kalaupun misalnya produk kamu memang mahal, ya kan ya, kualitas bagus, tapi dengan ada kata-kata terjangkau, orang akan berpikir wah ini pasti harganya juga tidak terlalu mahal-mahal amat gitu. Dan orang pun psikologisnya jadi ingin mencoba produk tersebut. Gimana sih produk tersebut sih value-nya bagus dengan harga terjangkau. Iya. Jadi dia akan membandingkan dengan harga-harga yang berbeda. Betul. Tapi dengan psikologi kata terjangkau ini, jadi dia akan memilih produk tersebut. Iya, daripada yang produk murah gitu. Kalau murah mah pasti kalau murah mah bisa orang murahan gitu. Oke, itu yang pertama. Jangan sekali-kali menggunakan kata murah dan coba ganti jadi terjangkau. Oke, silakan gunakan kata terjangkau ya. Ya. Nah, yang kedua ini adalah ada kata-kata lagi yang biasanya kalau misalnya kalian suka lihat atau beberapa konten tentang jualan tuh suka ada harga khusus. Oke, harga khusus. Nah, tapi coba kita ganti dengan spesial. Sekarang kan banyaknya, kalau misalnya kalian lihat deh, perhatikan di mall-mall itu kan kalau misalnya akhir tahun pasti spesial, nggak pernah tuh ada khusus. Ya nggak sih, apalagi yang terkait dengan baju. Kenapa mau melakukan hal tersebut, dan kita perlu contek juga caranya, karena kalau misalnya dengan harga spesial itu engagement kita atau keterkaitan kita dengan customer itu akan lebih terasa gitu. Bisa kamu kalau misal ngasih kado buat pacar kamu apa sih? Pasti yang ngasih yang spesial kan? Nah, coba kita perlakukan customer kita sebagai pacar juga gitu. Dalam artian gunakan kata-kata yang terbaik seperti itu untuk si customer agar dia mau membeli produk kita. Iya, sebenarnya sih gini, kalau aku berpendapat ya, kata khusus itu nggak negatif. Enggak. Cuman gini, jadi seolah-olah itu teh harga khusus untuk pelanggan setia. Nah, kalau kan kita bukan pelanggan setia nih, misalkan cuma yang pengen beli aja baju itu kayak misalkan. Ya, jadi kalau spesial itu kayak buat kesemuanya spesial gitu. Kalau misalnya yang khusus itu kan hanya orang-orang tertentu berpikirnya gitu. Kalau spesial bisa ke semuanya orang gitu. Kita setiap individu jadi merasa dispesialkan gitu. Ya, itu dia. Nah, yang ketiga adalah ganti kata beli menjadi miliki. Oke, ganti kata beli jadi miliki nih. Menarik juga nih. Miliki produk ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya beli kan itu udah biasa ya. Orang kalau misalnya udah beli, ya udah beli gitu aja. Terus si produknya kalau udah ada di rumah pasti dilupain. Tapi kalau misalnya dengan memiliki gitu kan ya, seseorang tersebut ketika memiliki pasti akan merawat produk tersebut. Ya enggak sih? Dan walaupun dia tidak butuh produk tersebut, itu dia pengen memilikinya gitu. Apalagi kalau misalnya produk kamu punya value yang lebih. Ya, orang jadi bertanya kenapa saya harus memiliki itu gitu. Kalau beli mah ngapain beli, nggak punya duit kayak gitu. Kalau misalkan kalau dimiliki, wah kenapa nih saya harus memiliki benda itu atau barang itu kayak gitu. Nah gitu teman-teman. Seperti itu. Nah, ini yang keempat, ini kaitannya dengan yang tadi ya, beli menjadi miliki, ya kan? Kenapa sih kamu harus memiliki produk tersebut? Nah, sekarang ada kata-kata yang harus diganti juga, produk jadi solusi.
Oke, produk jadi solusi ya. Nah kan tadi kan Dinu nanya nih, kenapa sih kita harus memiliki produk tersebut? Berarti kan ada solusi yang diberikan oleh si produk tersebut. Nah jadi ganti kata-kata produk itu menjadi solusi. Karena kalian perlu tahu nih ya, customer itu membeli produk kita bukan hanya sekedar membeli, tapi dia pengen mendapatkan solusi atas apa sih setelah kita membeli produk tersebut, kita akan mendapatkan apa. Iya, apalagi kalau barang tersebut memang barang populer yang memang dibutuhkan banyak orang, kayak misalkan panci, kayak gitu kan. Kenapa sih panci ini jadi solusi buat? Nah, kan kamu juga sering tuh lihat di TikTok atau di Instagram barang-barang aneh yang dari China itu yang buat ngangkat apa tuh, ngangkat lemari kayak gitu. Itu kan dia memberikan solusi kan ya. Jadi orang tuh pengen beli gitu. Jadi ganti kata-kata produk itu dengan menggunakan solusi gitu. Jadi kayak sekarang kan desain apa namanya barang-barang kayak gini apa deh? Furnitur itu kayak meja itu kayak jadi multifungsi. Betul. Iya. Nah, jadi kenapa ini jadi solusi nih yang rumahnya itu nggak gede-gede banget dengan meja yang bisa multifungsi, jadi kecil, jadi gede, jadi tempat duduk itu kan bisa apa memberikan solusi. Memberikan solusi untuk rumah-rumah yang nggak gede-gede banget. Nah jadi bahasanya bisa seperti ini kalau misalkan penjual furnitur ya, miliki furnitur ini. Nah ya kan ya. Solusi untuk rumah minimalis. Keren nggak tuh? Iya kan? Gitu. Nah yang terakhir adalah ini sih sama dengan tips yang kedua tadi yang spesial, coba kita ganti potongan harga menjadi penawaran spesial. Oke, potongan harga jadi penawaran spesial. Nah ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Dinu ya tadi kan ya. Jadi penawaran spesial itu bukan hanya untuk pelanggan setia gitu. Jadi untuk semuanya gitu. Biasanya sih ini dilakukan ketika akhir tahun, kemudian kalau misalnya ada Harbolnas atau misalnya ada hari-hari raya besar gitu ya, seperti Natal, Idul Fitri. Nah, itu gunakan kata-kata penawaran spesial, tapi jangan potongan harga gitu ya. Iya. Bahkan ada toko-toko yang punya kata-kata tersendiri deh. Nah, apa tuh? Kayak misalkan Tokopedia itu punya apa namanya WIB waktunya Indonesia belanja kayak gitu. Gitu. Bahkan dibuat musik kayak gitu ya. Iya. Itu lebih bagus lagi kalau misalnya kalian punya jingle ya, itu sebutkan jingle sendiri untuk penawaran kalian terhadap customer, penawaran produk kalian terhadap customer. Itu dia kata-kata yang bisa kalian ganti dan kalian terapkan pada saat kalian berjualan. Oke, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau teman-teman juga punya kata-kata sendiri nih ya, mau di-share di kolom komentar, silahkan tuh, biar bisa ngebantu ataupun menginspirasi teman-teman yang lain untuk berjualan kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-like, di-komen, di-subscribe, juga di-share biar tambah luas kayak gitu ya. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.